Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang masih halaman 18. Halaman 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari bawah. Baris ke-9 dari bawah. Pas bab. Pas ganti pembahasan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan diantaranya, diantara yang termasuk wasiat yang 9. Jadi ada wasiat 9. Yang pertama yaitu taubat kepada Allah. Nah, yang kedua wa minha, diantaranya wasiat yang 9, yang jumlah 9 adalah al-qanaatu, qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Merasa cukup terhadap pemberian Allah itu namanya qanaah. Lawannya qanaah itu serakah. Berapa aja kurang. Nah, itu sifat manusia. Maka agama membentengi dengan sifat qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jadi sifat qanaah itu harus kita miliki kalau kita ingin bahagia. Tapi kalau tidak kita miliki sifat qanaah itu, maka kita akan selalu merasa kurang dan akan menjadi orang yang serakah. Jadi wa minha, diantaranya, diantara wasiat yang jumlahnya 9 adalah al-qanaatu, qanaah. Wa minha itu khobar muqaddam, al-qanaatu mubtada muakhar. Ai, yaitu, nah di sini dijelaskan ai yaitu wa minal wasayatis'i, wa minal wasayatis'i, dan diantara wasiat-wasiat yang 9 adalah al-qanaatu, sifat qanaah. Jadi diantara wasiat-wasiat yang harus kita jalankan yang jumlahnya 9 untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk sampai kepada Allah adalah punya sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jadi yang pertama kita harus taubat. Taubat sudah dijelaskan panjang lebar. Yang kedua kita harus punya sifat qanaah. Wahia di sini dijelaskan. Wahia qanaah adalah ar-ridho bil yasiri. Ridho bil yasiri, terhadap yang sedikit. Jadi rela, ikhlas terhadap yang sedikit. Nah, yang sedikit saja rela, ridho, senang hati, apalagi diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala.
punya duit sedikit ikhlas, nggak punya duit ikhlas. Ketika nggak punya duit, dia masih punya anggota tubuh lengkap. Berarti sebenarnya nikmat Allah masih tetap banyak. Jadi qanaah itu ridho terhadap yang sedikit. Minal atoi, dari pemberian Allah. Jadi pemberian Allah yang kalau orang-orang dikasih banyak, dia dikasih sedikit, dia ridho terhadap ketetapan Allah, maka itulah sifat qanaah. Jadi sifat qanaah merasa cukup terhadap pemberian Allah, senang terhadap pemberian Allah meskipun sedikit, jadi orang miskin dia qanaah menerima pemberian Allah itu. Jadi lalu dia hatinya tenang, gembira dengan pemberian Allah yang sedikit tersebut. Ma'khuzatun, diambil. Maksudnya lafaz qanaah itu diambil min qaulihim, dari perkataan ulama. Al-qanaatu ma'khuzatun, kata al-qanaah itu ma'khuzatun diambil min qaulihim, dari perkataan ulama. Qani'a itu bil kasri, dengan kasroh. Kasroh maksudnya kasroh nunnya. Jadi kasroh ain fiilnya, bil kasri dengan kasroh huruf nun. Qani'a. Jadi fiil madinya qani'a. Qani'a yakna'u kunu'an wa qana'atan. Qani'a bil kasri dengan mengkasroh huruf nun ain fiil. Kunu'an masdarnya kunu'an wa qana'atan. Jadi kunu'an dan qana'atan itu sama artinya, yaitu qanaah merasa cukup terhadap pemberian Allah, senang dengan yang sedikit. Jadi senang pemberian yang sedikit itu namanya qanaah. Nah, kunu'an jarang dipakai. Jadi kita masdarnya itu qanaatan. Kalau kunu'an itu jarang dipakai, tapi misalkan kita lihat di dalam kalimat artinya adalah qanaah. Jadi qanaah berasal dari kata qani'a yakna'u kunu'an wa qanaatan. Dua-duanya masdar, kunu'an wa qanaatan. Iza rodiya, qani'a itu kan qani'a iza rodiya bil yasiri. Iza rodiya bil yasiri, jika orang itu ridho dengan yang sedikit. Jika orang itu ridho dengan yang sedikit. Qani'a dia qanaah. Qani'a dia qanaah. Iza rodiya bil yasiri, jika ridho dengan yang sedikit. Jadi ada ucapan ulama yang berbunyi qani'a iza rodiya bil yasiri, dia qanaah jika ia ridho terhadap yang sedikit, maka orang tersebut disebut qanaah. Maka kita harus punya sifat qanaah. Wa amma qanaah, adapun lafaz qanaah bil fathi, dengan fathah nunnya. Jadi ada qani'a, ada qanaah. Yang qanaah itu fi'il madinya qani'a. Nah, yang qana'a lain lagi. Wa amma qana'a, adapun kata qana'a bil fathi, dengan fathah nunnya. Fa ma'nahu, maka artinya adalah sa'ala, meminta. Jadi qana'a artinya meminta, yang nunnya di fathah artinya sa'ala atau meminta. Liza, karena itu. Liza, karena itu. Karena ini. Nah, karena ini nggak umum Indonesia. Liza, karena itu. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata. Jadi ada perkataan ulama yang berbunyi al-abdu hurrun in qani'a. Al-abdu hurrun in qani'a. Seorang hamba sahaya itu merdeka jika dia qanaah, jika dia merasa cukup, senang terhadap pemberian Allah meskipun sedikit. Jadi seorang hamba itu merdeka jika ia punya sifat qanaah. Yaitu rodiya, ridho terhadap yang sedikit.
Fahuwa qoni'a itu bil kasri dengan mengkasroh huruf nunnya. Jadi qoni'a. Wal hurru seorang yang merdeka itu abdun, hamba sahaya, in qana'a jika senang meminta-minta. Jadi seorang merdeka kalau sering meminta-minta itu hamba sahaya. Jadi orang yang sering minta, biasanya orang yang ngasih pakai syarat, kamu kesana dulu, mau kesana, nih kasih duit. Kamu begini dulu, mau begini, lalu dikasih duit. Nah itu namanya abdun, hamba sahaya. Meskipun dia orang merdeka, dikasih, pengen selalu dikasih, akhirnya nggak enak. Akhirnya nggak enakan sama orang tersebut. Dia punya salah, nggak berani negur. Wah, saya udah sering dikasih, masa negur kesalahannya? Akhirnya tidak negur kesalahannya. Dan itulah ulama-ulama yang demen dikasih duit sama pejabat, lalu pejabat salah, nggak berani ngomong. Bahkan yang lebih parah adalah nyari-nyari fatwa biar ngebenerin perbuatan pejabat. Nah itu sudah ulama yang buruk, ulama yang buruk. Ya, jadi usahakan kita, ada orang punya ini, udah nggak ngiri, nggak pengen-penginan. Ada orang rumahnya gede, nggak pengen. Punya mobil, nggak pengen. Nah itu sifat qanaah melekat pada dirinya. Tapi kalau pengen ini, lihat orang pengen, nah itu namanya tidak punya sifat qanaah. Wal hurru abdun, seorang yang merdeka itu abdun, hamba sahaya, in qana'a jika sering meminta-minta. Ai maksudnya qana'a sa'ala, meminta, suka meminta-minta. Nah, fahuwa kata qana'a itu bil fathi, dengan fathah nunnya. Jadi qana'a yang menggunakan fathah nunnya artinya meminta. Wa minal ma'nayaini, di antara yang termasuk dua arti ini adalah dua arti, maksudnya qanaah dan qani'ah, qanaah dan meminta. Di antara yang termasuk dua arti ini adalah qaulus syair, perkataan penyair. Ada perkataan penyair yang menyairkan makna qanaah dan qani'ah ini. Al abdu hurrun in qani, al abdu hurrun in qani. Seorang hamba itu merdeka jika dia punya sifat qanaah, merasa cukup, senang terhadap pemberian Allah. Wal hurru, orang merdeka itu abdun, adalah budak, in toni jika mengharapkan, jika selalu berharap pemberian orang. Jadi toni itu selalu berharap pemberian orang, pengennya dikasih, pengennya dapat ini, itu namanya toni'a. Toni'a yaitu ingin mendapatkan lebih dari yang sudah dimiliki. Maka akan timbul sifat serakah, kayak pejabat-pejabat kita sekarang. Pejabat kita sekarang itu serakahnya luar biasa. Pulau sampai dijual ke Cina, padahal ada penduduknya. Ya, Pulau Rempang itu dijual ke Cina. Lalu Pulau Rempang Batam sih. Iya, Pulau Rempang itu dekat Batam, wilayah Batam. Ya, jadi kurang lebih begitu. Ada penduduknya dijual ke Cina. Akhirnya penduduknya nggak terima, ini tanah saya sejak zaman leluhur, sebelum Indonesia merdeka pun dia udah ada di situ, itu keturunan-keturunannya. Lalu disuruh pindah, menyerahkan tanahnya, tentu saja siapapun akan menolak. Nah itu bukti keserakahan pemimpin. Dan iya, salah satu 9 naga itu yang membeli, yang punya proyek 9 naga itu, duitnya udah nggak kehitung, pulau aja bisa dibeli oleh dia. Itu udah luar biasa, itu udah bukan lagi, itu sudah keserakahan yang luar biasa. Kita
kita hendaklah punya sifat qanaah. Jadi manusia itu berapapun akan kurang. Kalau perlu menindas biar punya lagi, padahal nggak bikin dia bahagia. Ya itu kurang lebih. Terus buat apaan gitu? Kalau sudah punya ini, terus orang lain sengsara karena dia. Itu sekedar gambaran. Nah, iya. Ambisinya. Dan itulah pejabat-pejabat kita. Jokowinya, terus Panglima TNI, Mahfud MD, dan lain-lain, sebetulnya banyak. Iya. Itu dunia itu seperti itu. Udah luar biasa. Jadi kita harus punya sifat qanaah. Minimal kita dulu punya sifat qanaah. Keluarga kita juga punya sifat qanaah. Mengenai bisnis tetap kita untung, tetap kita berusaha. Jangan punya sifat qanaah terus diam aja nggak kerja, itu pun salah. Jadi kita harus tetap punya sifat qanaah. Fakna, maka qanaahlah. Wala tatna, janganlah menginginkan, janganlah wala tatna, janganlah berharap. Fima wala tatna, dan janganlah berharap. Berharap itu maksudnya pengen yang dimiliki manusia, pengen dia punya duit, saya harus punya duit banyak. Dia punya rumah besar, saya harus punya rumah besar. Nah itu namanya tatma. Janganlah berharap menginginkan yang diinginkan oleh orang lain. Fama syai'un, tidaklah sesuatu, yashinu yang bisa merendahkan, siwat toma, kecuali toma, keserakahan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyebabkan rendah kecuali keserakahan. Orang kaya serakah, dia rendah di sisi Allah, dia rendah di sisi manusia. Jokowi serakah, itu rendah nilainya di sisi manusia, lebih di sisi Allah. Dia sebenarnya udah nggak dihargai, cuman dikelilingi aja oleh aparat yang sama-sama penjahat. Nanti dia lengser, udah habis. Ada masanya dibalas oleh Allah. Nggak mungkin nggak dibalas oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah. Ya, jadi pasti kezoliman itu nggak ada yang nggak dibalas, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, di dunia juga udah dibalas. Nanti lebih di akhirat. Iya. Selanjutnya, wal ahadisu, hadis-hadis al-waridatu yang berasal dari Rasulullah fi fadlil qanaati, di dalam keutamaan qanaah, kasiratun, banyak. Jadi hadis-hadis tentang qanaah, tentang keutamaan qanaah itu sangat banyak. Masyahiratun, dan masyhur dan terkenal. Minha, di antara hadis-hadis tentang qanaah adalah ma rawal Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi zuhdi, di dalam bab zuhud. Jadi kitab Imam Baihaqi di dalam bab zuhud ada hadis an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Jabir, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Al-qanaatu, sifat qanaah itu kanzun, perbendaharaan, la yafna, yang tidak akan binasa, Jadi punya perbendaharaan yang nggak akan binasa, berarti orang tersebut akan bahagia. Punya perbendaharaan itu harta yang banyak yang tidak akan binasa, maka orang tersebut akan bahagia. Yaitu kal kanzi, seperti perbendaharaan. Jadi sifat qanaah itu seperti perbendaharaan, allazi, yang la yafruhu, yang tidak pernah kosong. Jadi punya gudang, misalkan emas, perak, mutiara, kemudian uang,
dan tidak pernah kosong. Berarti nggak akan pernah iri, nggak akan pernah kepengen yang dilihat oleh orang lain, yang dimiliki oleh orang lain. Dia lihat orang kaya, saya punya, yaitu gudang yang tidak pernah kosong, itu sifat qanaah. Ada orang punya rumah mewah, tidak ingin. Ada orang duitnya banyak, tidak kepengen, karena dia sudah punya gudang perbendaharaan yang sangat banyak, yaitu sifat qanaah. Jadi tidak menginginkan yang dimiliki oleh orang lain, itu cirinya, ciri sifat qanaah. Li'annaha, karena sesungguhnya qanaah itu tahmiluhu, membawa orang tersebut ala adamit tatallu'i, kepada tidak adanya berharap-harap, lima, terhadap apa, fi aidin nas, yang ada di tangan manusia. Jadi sifat berharap-harap yang ada di tangan manusia itu tidak dimiliki dengan sifat qanaah. Kama, sebagaimana annal kanzal mazkuro, perbendaharaan yang disebut itu yang banyak, yahmilu, membawa sahibahu, pemiliknya, ala zalika, tidak mengharapkan yang lain, karena dia sudah punya perbendaharaan yang banyak, yaitu sifat qanaah. Jadi kita harus punya sifat qanaah, maka kita insya Allah akan bahagia. Dunia itu kita lihat kecil, nilainya kecil, berapapun yang dimiliki kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qanaah itu ridho bil yasir di dalam teks ini, rela dan senang terhadap yang sedikit. Jadi yang sedikit itu dia senang, apalagi diberi Allah banyak, tentu dia lebih senang. Maka sifat qanaah harus kita miliki, insya Allah kita akan bahagia. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.